Salah satu permasalahan yang sering kita jumpai di mesin 2 tak setelah kita melakukan bore up, justru tenaga akan loyo di putaran atas. Kenapa bisa demikian? Oke, di video kali ini saya akan menjawab atau membongkar permasalahan kenapa setelah kita melakukan bore up justru akan loyo di putaran atas, khususnya di mesin 2 tak kepunyaan F1ZR. Seperti apa permasalahannya? Terus ikuti dan tonton terus video ini supaya kalian benar-benar paham. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya kalian bisa terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke inti dari permasalahannya. Oke, sekarang di depan kita sudah ada dua buah silinder blok dari kepunyaan mesin 2 tak masing-masing. Yang ini punya F1ZR, yang ini kepunyaan dari Kawasaki Ninja. Tentu kalian sudah tidak asing dari kedua silinder blok ini. Tapi untuk kali ini yang akan kita bahas bukan mereknya, tapi kita akan membahas kenapa setelah kita melakukan bore up atau membesarkan piston atau menambah kapasitas mesin di mesin 2 tak justru akan loyo atau akan drop di putaran atas. Nah, salah satu permasalahannya sendiri itu berada di area durasi transfer itu sendiri. Setelah kita melakukan quarter atau pembesaran pada silinder blok, itu secara tidak langsung nanti lubang transfer yang ada di sini, lubang transfer sebelah sini dan yang sebelah atas ini, entah itu buspot maupun transfer primer sekunder, itu akan mengalami kemunduran, akan mundur ke sini. Nah, efeknya apabila transfer primer dan sekunder ini mundur, maka akan menurunnya pula durasi pada transfer tersebut. Sedangkan prinsip kerja kendaraan atau kerja mesin itu pada dasarnya itu sama. Entah itu 2 tak, entah itu 4 tak. Intinya durasi bukaan pada masuknya bahan bakar itu harus disesuaikan dengan kapasitas diameter piston atau cc pada mesin tersebut. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apabila kita memperbesar diameter piston, apalagi lebih dari oversize 100, itu kalian perlu menata ulang di area transfer primer maupun sekunder dan area buspot. Tentunya sudah jelas ya. Untuk yang berikutnya berpengaruh juga di exhaust port atau exhaust biasa kita sebut. Semakin besar maka perlu durasi exhaust yang semakin lebar pula. Durasi exhaust berarti tinggi exhaust, bukan lebar yang ke samping kanan dan kiri, tapi durasi exhaust atau ketinggian dari exhaust lama bukaan exhaust tersebut. Intinya seperti itu. Ada beberapa pertanyaan kemarin yang masuk itu mengeluhkan permasalahan di putaran atas itu, salah satunya penyebabnya ada di sini. Dan untuk faktor yang kedua itu ada di arah dari transfer. Kita menginginkan di putaran bawah atau putaran atas. Karena arah transfer sendiri, putaran bawah dan putaran atas itu mempunyai bentuk arah yang berbeda. Untuk kalian yang sudah nonton video saya sebelumnya, pasti kalian sudah paham
semakin kemana arahnya, semakin bergeser tenaganya ke atas atau ke bawah, itu sudah ada di video saya sebelumnya. Untuk poin berikutnya itu ada di arah dari sini, arah transfer sini. Kalian usahakan kalau piston kalian itu udah gede, itu sedikit agak lurus area yang sini. Tujuannya supaya gas yang masuk itu intinya kita main cepet aja, gasnya supaya main cepet sampainya ke ruang bakar. Karena di sini gas juga berperan sebagai pendingin di piston. Itu sebabnya kalau seker gede itu rawan macet atau ngejam, itu salah satu penyebabnya yaitu gas yang masuk itu, bahan bakar yang masuk itu kurang deres. Itu akibatnya ya pistonnya macet. Dan lebih buruknya kadang setelah kita bore up, kita tidak merubah sama sekali durasi di transfer, itu pasti akan rawan banget ngejam. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk poin yang berikutnya lagi, kalian yang ngalamin tenaga atas kalian itu mentok. Misal kalian lari di 100, 120, 125, katakanlah kalian mentok. Itu kalian perlu memperhatikan di area kruk as. Apakah kruk as kalian itu benar-benar sudah center apa belum? Bisa dibilang fit atau tidak kruk as kalian itu sangat berpengaruh di putaran atas. Karena apa? Kalau di mesin 2 tak itu kruk as menjadi poin penting. Di sini sedikit saja kruk as kalian itu oleng, power atas kalian pasti tidak akan pernah tercapai. Harus benar-benar nol. Apabila sudah melakukan pembesaran pada piston, otomatis beban di area atas sini itu kan bertambah. Seiring bertambahnya diameter piston, maka kalian perlu menambah beban pula di area daun sini. Itu kalau menurut versi saya. Makanya saya sering menyarankan kalau kalian modifikasi mesin, apalagi yang diperuntukkan untuk harian, kalian tidak perlu menggunakan piston yang terlalu besar. Oversize 50, 75, kalau porting kalian itu sudah benar, pasti enak. Ya gitu. Jadi kalian kalau misal pakai diameter piston segitu kan kalian tidak perlu merubah daun atau durasi kalian colek terlalu ekstrim, kan tidak perlu seperti itu. Itu pun hasilnya sudah enak.